Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fira Ria Rinjiani dengan nomor induk mahasiswa 18601028. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang karakteristik perilaku kebahasaan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang submateri yaitu bahasa dan pikiran, kemudian bahasa manusia dan hewan, serta ciri perbahasaan manusia dan hewan. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu bahasa dan pikiran. Terdapat beragam definisi tentang bahasa atau lughah dalam bahasa Arab. Pertama-tama dinukilkan definisi dari kamus Webster's. Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan bunyi memakai tanda-tanda. Bunyi-bunyi atau tanda yang disepakati yang mengandung makna atau dapat dipahami. Sedangkan berpikir adalah suatu keaktifan pada pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah pada suatu tujuan. Kita berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang akan kita kendaki. Adapun beberapa teori terkait dengan bahasa dan pikiran, antara lain yang pertama yaitu teori dari Wilhelm von Humboldt, kemudian yang kedua adalah teori Jean Piaget, yang ketiga adalah teori L.S. Vygotsky, dan teori Brunner serta teori dari Lenneberg. Dari segi keterkaitan, menurut Muller pada tahun 1887 menegaskan bahwa bahasa dan pikiran selalu terkait, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap dikendalikan oleh pikiran, dan sebaliknya, hasil pikiran memunculkan kategori atau konsep untuk sebuah benda atau objek. Ada saling ketergantungan antara bahasa dan pikiran dan sebaliknya. Jadi, itulah materi yang pertama. Jadi, kita langsung masuk kepada materi yang kedua, yaitu bahasa manusia dan hewan. Pada manusia, bahasa merupakan suatu sistem simbol untuk berkomunikasi dengan orang lain, meliputi daya cipta dan sistem aturan. Dengan adanya daya cipta tersebut, manusia dapat menciptakan berbagai macam kalimat yang bermakna dengan menggunakan seperangkat kata dan aturan yang terbatas. Dengan demikian, bahasa pada manusia merupakan upaya kreatif yang tidak dapat berhenti. Jadi ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan bahwa tentang kepemilikan manusia dalam bahasa. Berdasarkan penelitian mereka terhadap beberapa spesies hewan tertentu, diketahui bahwa banyak spesies hewan yang memiliki cara yang kompleks dan cerdas untuk memberi sinyal bahaya maupun mengomunikasikan berbagai kebutuhan dasar mereka, seperti makan dan berhubungan seksual. Para ahli sepakat bahwa semua hewan dapat berkomunikasi satu sama lain. Dengan beberapa spesies dapat dilatih untuk memanipulasi simbol-simbol yang mirip dengan bahasa. Namun dengan demikian, simbol-simbol tersebut jauh lebih rendah dibandingkan bahasa pada manusia. Penelitian terhadap bahasa yang digunakan antar simpanse tidak membawa hasil sebaik yang dilakukan oleh manusia melalui bahasa isyarat. Dalam penelitian tersebut, tidak ada simpanse yang dapat memahami lebih dari 100 kata. Menurut Teras dalam Dworecki pada tahun 1984 mengadakan penelitian terhadap beberapa simpanse dan membuktikan bahwa simpanse-simpanse tersebut dapat memahami banyak kosakata, namun mereka tidak dapat menghasilkan kalimat-kalimat yang orisinil. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut diasumsikan bahwa bahasa adalah alat komunikasi sosial bagi ras manusia, bukan spesies lain. Kemudian, Holzman dan dalam Bromley pada tahun 1992 mengidentifikasikan 3 aspek yang membedakan bahasa manusia dan sistem isyarat pada hewan. Yang pertama yaitu bahasa manusia bersifat produktif, di mana terdapat kreasi manusia dalam memberikan informasi terbaru atau memberikan informasi baru beserta artinya. Kedua, bahasa manusia terlepas dari konteks atau situasi. Percakapan langsung, pembicaraan melalui telepon dan tulisan seseorang dapat mengomunikasikan arti-arti yang tidak berhubungan dengan situasi maupun lingkungan tempat peristiwa tersebut terjadi. Ketiga, manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, sedangkan hewan menggunakan isyarat untuk menginformasikan sesuatu. Contohnya, seekor burung yang memberikan tanda pada burung lain tentang adanya bahaya yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Lebih merupakan informasi daripada mengartikan sesuatu.
Hal ini berbeda dengan seorang anak usia 3 tahun yang berkata mau piring, yang menginformasikan pada orang dewasa bahwa ia bukan hanya lapar, namun ia menginginkan sesuatu untuk dimakan. Kemudian masuk pada materi yang ketiga, yaitu ciri-ciri perbahasaan manusia dan hewan. Diyakini bahwa semua makhluk hidup berkomunikasi dengan caranya masing-masing, tetapi makhluk lain diragukan dapat berpikir ketika menyampaikan pesan atau memikirkan ulang apa yang mereka lakukan. Contohnya pada seekor anjing yang menggonggong tentu tidak sedang menasehati temannya tentang sesuatu, tetapi manusia dapat dengan jelas memikirkan sesuatu dengan bahasa dan penggunaannya. Manusia dapat menggunakan bahasa untuk berpikir dan bercakap dengan bahasa tersebut, menjadikan ciri pembeda dari bahasa hewan. Begitu khasnya bahasa manusia, Yule mengidentifikasikan 5 ciri pembeda di dalamnya, yaitu displacement, arbitrariness, productivity, cultural transmission, dan duality. Yang pertama ada displacement, artinya bebas. Displacement artinya bebasnya ialah penggantian. Misalnya seekor kucing sambil mengeong duduk di pangkuan dengan manjanya, lalu kita tanya baru dari mana. Dia tetap akan mengeluarkan suara ngeong. Tampaknya komunikasi binatang tidak mampu menjangkau waktu yang sudah lewat dan tempat yang jauh dari keberadaannya. Sebaliknya, bahasa manusia dapat menjangkau peristiwa masa lalu dan masa depan. Misalnya, karena ciri displacement, bahasa manusia dapat berbicara tentang malaikat, surga, neraka, setan, dewa, dan lain-lain yang keberadaannya sebagai manusia tidak dapat meyakininya. Komunikasi binatang sama sekali tidak mampu menjaga hal tersebut. Kemudian, ada ciri bahasa manusia yang kedua, yaitu arbitrariness, yakni tidak ada hubungan antara bentuk bahasa atau tanda dengan makna yang ditandai. Tentu kita bisa membuat mainan kata yang cocok ketika diucapkan dengan maknanya. Dalam bahasa Inggris ada sejumlah kata yang kita ucapkan sama dengan artinya. Misalnya kuko, crash, slurp, dan squeals, dan weir. Kata-kata demikian disebut onomatopeia, yakni kata-kata yang merangsang indera pendengaran untuk memberikan gambaran objek yang dipresentasikannya. Sebab kata yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan detail indrawi, dibantu oleh suara, penerima pesan bisa lebih memahaminya. Karena sifat arbitrernya, maka setiap kelompok masyarakat bisa membuat kata atau simbol sendiri sesuai kesepakatan mereka masing-masing. Itu pula sebabnya setiap kelompok masyarakat, suku atau bangsa memiliki bahasa mereka sendiri, sehingga kehidupan ini menjadi demikian indah. Suku Jawa dengan bahasa Jawanya, suku Bali dengan bahasa Balinya, demikian pula bangsa Arab dengan bahasa Arabnya, bahasa Inggris dengan bahasa Inggrisnya, dan seterusnya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi andai saja semua manusia di muka bumi ini hanya memiliki satu bahasa. Keanekaragaman bahasa ternyata telah memperkaya khasanah kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu adalah productivity, yakni kemampuan manusia untuk menciptakan ungkapan baru atau kata baru secara terus-menerus untuk menggambarkan objek atau situasi baru. Sifat ini disebut productivity atau kreativitas atau sifat yang terbuka. Dalam jumlah ungkapan manusia, dalam semua bahasa manusia tidak terbatas. Sistem komunikasi makhluk lain tidak seperti itu. Jangkrik misalnya memiliki 4 sinyal untuk dipilih. Monyet memiliki 36 jenis suara. Keterbatasan komunikasi binatang ditemukan oleh Fringe pada lebah madu bahwa ternyata lebah tidak mempunyai kemampuan menyampaikan keberadaan sari bunga yang ada di atas atau jarak vertikal. Kemudian lebah hanya menyampaikan keberadaan sumber makanan pada tempat yang berjarak horizontal, tidak bisa vertikal. Ciri keempat bahasa manusia ialah cultural transmission atau transmisi kultural. Artinya, walaupun kita secara fisik mewarisi bentuk tubuh dan kedua orang tua kita seperti mata, warna kulit, warna rambut, dan sebagainya, kita tidak mewarisi bahasa mereka. Kita memperoleh bahasa dalam budaya dengan penutur bahasa yang lain dan bukan dari gen orang tua.
Seorang anak yang lahir di Korea dari pasangan Korea kemudian diadopsi dan dibesarkan keluarga di berbahasa Inggris di Amerika, secara fisik dia mewarisi gen orang tuanya, tetapi tidak mewarisi bahasa orang tuanya, melainkan bahasa orang tua angkatnya yakni berbahasa Inggris. Proses demikian disebut transmisi kultural. Komunikasi binatang tidak berlangsung secara transmisi kultural, melainkan naluriah belaka. Binatang tersebut dengan sepasang simbol yang diproduksi secara naluriah, misalnya burung yang dilahirkan selama 7 minggu tidak mendengar suara burung lain. Secara naluriah, dia akan mengeluarkan suara yang kedengarannya tidak normal. Kemudian itu adalah ciri kelima dari bahasa, yaitu duality atau dualitas. Artinya ialah bahasa manusia terbentuk pada dua tingkatan struktur secara simultan. Ini disebut dualitas atau artikulasi ganda. Pada tingkatan pertama ialah unsur-unsur yang tidak mempunyai makna sama sekali, tetapi ketika unsur itu digabungkan baru menimbulkan makna, menurut Dawson pada tahun 2009. Misalnya, kita dapat mengungkapkan bunyi N, B, dan I. Pada secara individual, bunyi itu sama, sekali tidak punya makna. Tapi bunyi-bunyi itu ketika digabung menjadi bin atau nip, baru punya arti. Karena itu, manusia pada suatu tingkatan memiliki bunyi yang berbeda, dan pada tingkatan yang lain, makna yang berbeda pula. Binatang sama sekali tidak memiliki kemampuan memproduksi atau menggabungkan bunyi berbeda dengan makna yang berbeda. Gerak komunikasi binatang sejatinya bersifat naluriah semata. Itulah materi dari kelompok 3 tentang karakteristik pembahasaan. Apabila terdapat beberapa kata yang salah, yang saya sengaja pun saya tidak sengaja, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.